Wilayah Das Citarum Hulu berperan penting dalam menyediakan sumber air bagi Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Sumber air minum bagi sekitar 30 juta penduduk dan memasok air bagi kalangan industri di Jawa Barat. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, wilayah Saguling Hulu dihadapkan pada berbagai persoalan lingkungan seperti sedimentasi, pencemaran lahan dan air yang berakibat pada penurunan volume dan kualitas air. Para petani di wilayah ini juga menerapkan praktek-praktek budidaya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan. Nama saya Erwi Dodo, saya peneliti senior di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, yang saat ini saya menjadi ketua tim dari suatu studi kebijakan yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Budidaya Pertanian Berkelanjutan di daerah Das Citarum. Studi ini merupakan kerjasama berbagai lembaga di Indonesia dengan universitas di Australia yang didanai oleh Australian Center for International Agricultural Research. Merespon persoalan yang ada di hulu, pemerintah pusat maupun provinsi telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program, antara lain dikenal dengan program Citarum Harum. Sebagai bagian dari program tersebut, diperkenalkan budidaya kopi dan lebah madu, sehingga petani dapat memperoleh pendapatan yang layak dan pada saat yang sama dapat menjaga kelestarian lingkungan. Maksud untuk melakukan pelatihan ini dan mensinergikan antara budidaya kopi dan lebah madu, tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan pendapatan petani dengan kualitas kopi yang baik dan juga penerimaan atau income dari lebah madunya. Tujuannya kalau mereka petani itu bisa memperoleh pendapatan yang baik dan layak dan bahkan cukup tinggi dari kedua budidaya, diharapkan tujuan untuk merehabilitasi lahan-lahan yang rusak di kawasan Citarum Hulu itu bisa terrealisasi atau program nasional Citarum Harum itu bisa sukses. Dia tugasnya memang pada saat sudah dewasa, sudah keker, kuat, dia mencari nektar. Pelatihan ini dilaksanakan langsung bersama para ahli di bidangnya, meliputi pasca panen, roasting, seduh manual, dan budidaya lebah madu. Pada dasarnya, lebah madu memiliki peranan penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi dan juga sebagai indikator lingkungan yang sehat dan alami. Ini adalah awal dari kita menghasilkan kopi yang spesialty, yang bagus. Ini cerai Mang Yana, dekat sama Mang Yana pohonnya, bener. Untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas dengan karakter yang otentik, semua proses harus dilakukan dengan cara yang maksimal, termasuk memetik buah kopi yang matang oleh petani. Pak, iya. Anu ngadamang ngarambang kieu. Pelan-pelan ya. Air. Akan cukup. Nanti akan kita coba bin-bin yang bagus dan akan kita coba rasanya seperti apa. Jadi kita tahu bahwa bedanya apa, kenapa itu harus dipisahkan. Proses
roasting itu bisa dibentuk gitu. Selain nanti setelah roasting ada lagi yang lebih menajamkan lagi pas proses brewing. Kalau ini kecil jadi depan begini. Berapa kewajiban atau SOP yang harus dijalankan oleh si barista, dan dia tahu alatnya. V60 itu apa, Vietnam Drip itu apa, French press itu apa, rock presso apa, grinder itu fungsinya untuk apa, kompor fungsinya untuk apa, ada timbangan fungsinya untuk apa, ketel seduh atau gooseneck ketel untuk apa, paper filter untuk apa, sama spoon. Jadi kami itu besar harapan dengan adanya pelatihan ini bisa ada tindak lanjut, dan dengan potensi di Lebak Muncang yang sangat kaya dengan alam, dengan hasil bumi dan hasil hutan yang sekarang petani-petani juga memanfaatkan hasil hutan. Jadi mungkin harapan yang pertama itu budidaya kopi yang sekarang itu memang sudah kami itu selaku petani, tapi belum bisa mungkin dijadikan kualitas yang baik. Madu dan kopi juga ingin menjadi produk unggulan Desa Lebak Muncang dan ingin diklaim mungkin sampai go internasional gitu, bahwa kopi dari Lebak Muncang itu benar-benar bagus. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau bahasa Sunda mah saya ini seperti keurugan madu, ya, geragagan bulan. Karena pendidikan ini kalau saya mengadakan itu bukan dari mana. Tetapi dengan adanya seperti ini, kita bisa bertemu dengan teman-teman dan para pengajar yang orang-orangnya ini bukan orang sembarangan menurut saya. Kopi dan madu bersinergi. Lingkungan alam lestari.